diskusi. Jadi untuk Bapak Ibu para jemaah sekalian, jika ada pertanyaan nanti bisa di chat di kolom chat. Nanti insya Allah setelah penyampaian materi dari Ustaz Wahyudi, insya Allah saya baik alangkah lebih baiknya kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bapak sekalian, marilah kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Wahyudi Abdurrahim, kepadanya dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, untuk kali ini kita masuk ke bab malaikat. Jadi dah al-mabhas ats-tsalits, bab terkait dengan bahasan malaikat. Bab ketiga al-malaikah al-kiram, para malaikat. Qala Nadim rahimahullah, wal malakul ladzi bila abin wa ummin la akla wala syurba wala nauma lahum. Yang namanya malaikat itu tanpa bapak, tanpa ibu, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Ini merupakan ciri-ciri malaikat. Kalau zaman jahiliyah dulu, mereka juga percaya kepada malaikat, tetapi menganggap malaikat itu perempuan. Al-mufradat. Al-malaku mufrad malaikah. Malak, al-malaku mufrad malaikah. Bahwa makhudun minal ulukah. Waya arisalah. Jadi arti malaikat itu artinya itu arisalah, orang yang menyampaikan sesuatu. Li'annahum wasaid bainallah ta'ala wa bainan nas, karena malaikat ini menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Wahum atsamun nuraniyatun tahluk ibtidaan murakabun fihal aklu layak sunallah ma'amarahum. Di mana malaikat itu merupakan makhluk yang diciptakan dari cahaya, dan ia itu berakal namun tidak pernah menolak atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu apa yang disampaikan, diperintahkan Allah itu langsung dilaksanakan. Ini namanya malaikat. Jadi wasaid, perantara. Kalau Anda membaca filsafat Yunani atau Anda membaca buku-buku terkait dengan hermeneutika, itu di sana juga ada namanya wasaid, perantara antara Tuhan dan manusia, istilahnya itu, yang disebut dengan istilah Hermes. Dari sana nanti akan muncul istilah hermeneutika itu. Hermes ini yang akan membawa kalam Tuhan, istilahnya firman Tuhan, untuk kemudian dibahasakan sesuai dengan bahasa manusia. Sehingga yang namanya kalam Tuhan itu sesungguhnya bukan lafal makna, tetapi sudah diterjemahkan oleh Hermes dan menggunakan bahasa manusia. Ini menurut paham-paham filsafat Yunani yang kemudian di abad 19-20 diadopsi kemudian menjadi salah satu cikal bakal filsafat hermeneutika, di mana kemudian setelah kalam Tuhan ini menjadi teks yang berbahasa, baik bahasa Ibrani ataupun bahasa Syriani atau bahasa Arab, maka nanti manusia itu akan berinteraksi dengan teks itu sesuai dengan teks yang sudah berbahasa, yang itu setelah diterjemahkan oleh si Hermes tadi itu. Kalau kita di dalam Al-Quran, di dalam keyakinan kita tidak demikian. Memang bahasanya malaikat itu perantara benar, tetapi yang namanya Al-Quran itu bukan terjemahan dari malaikat Jibril. Jadi kalau Anda membaca ulumul Quran, selalu dikatakan Al-Quran itu ya lafzon wa makna itu minallahi ta'ala. Lafal dan maknanya itu dari Allah. Jibril sekadar
menyampaikan amanah saja, tidak punya wewenang untuk menginterpretasikan, menafsirkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengkiaskan malaikat Jibril dengan Hermes, ini namanya kias ma'al farik, kias yang tidak sepadan. Meskipun ada mirip-mirip, itu sebenarnya dimirip-miripkan saja. Tapi kias yang tidak sepadan. Karena di dalam keyakinan kita, yang namanya Al-Quran itu lafdzon wa makna itu minallah. Kecuali hadis qudsi, itu lain lagi. Itu lafdzonnya dari Rasulullah SAW, tapi makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap saja malaikat Jibril tidak punya fungsi apapun selain hanya menyampaikan. Tidak mempunyai fungsi menafsirkan kalam Tuhan atau merubah kalam Tuhan dari bahasa Tuhan menjadi bahasa manusia. Ini saja sudah tertolak hermeneutika itu, karena nanti akan kemana-mana. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anallaha anna lillahi malaikah. Kita sebagai seorang mukallaf harus yakin, harus percaya bahwasanya Allah itu mengutus malaikat. Yang disebut mukallaf itu apa? Mukallaf itu seorang yang pertama sudah balik. Jadi kalau anak kecil kok nggak percaya malaikat itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah balik kok nggak percaya malaikat, padahal dia mengaku muslim, maka otomatis dia kafir. Yang kedua, berakal. Meskipun sudah balik, kalau dia tidak berakal, orang gila yang bukan mukallaf, tidak disebut sebagai orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Kalau dia sudah balik, kemudian dia berakal, maka dia sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan semua perintah agama terkait dengan keimanan ataupun hukum syariat ataupun hukum yang terkait dengan akhlak. Maka ketika ada seorang yang sudah mukallaf, kemudian tidak percaya dengan malaikat, secara otomatis dia kafir. Karena terkait malaikat ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara akidah Muhammadiyah atau bahkan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah atau bahkan juga termasuk kelompok-kelompok lain, itu semuanya sepakat Al-Quran ini menjadi sumber pertama dan dia sifatnya qat'i tsubut dilalah. Qat'i tsubut itu artinya bahwasanya datangnya Al-Quran itu sudah pasti, kebenarannya sudah pasti. Maka siapa yang ingkar terhadap sesuatu yang sudah pasti di dalam Al-Quran, maka ia dianggap kafir. Dalilnya adalah amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi kita beriman kepada para rasul, kemudian apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk beriman kepada malaikat. Kulun amana billahi, kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubi wa rusuli, kitab-kitab Allah dan juga para rasul. Wa hum la yattasifuna bi syai'in mimma yattasu bil bashar. Yang namanya malaikat itu tidak disifati oleh sesuatu yang ada pada diri manusia. Manusia itu ngantuk, tidur, capek. Malaikat tidak ada ngantuk, tidak ada lapar, tidak ada tidur. Apa yang diperintahkan Allah, kalau dia diperintahkan untuk bertasbih dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat, kerjaannya hanya bertasbih. Yang diperintahkan Allah untuk membawa Arsyur Rahman, memegang arsnya Rahman sampai sekarang sampai hari kiamat, dia akan terus membawa Arsyur Rahman. Yang kerjaannya diperintahkan untuk memberikan atau mendoakan kepada orang yang sedang beribadah atau yang sedang menuntut ilmu, maka dia sejak diciptakan sampai kelak hari kiamat, dia akan terus mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu supaya dosa-dosanya diampuni. Wa min dzalika annahu khuliqu min ghairi wasitati abin wala ummin. Di antaranya adalah bahwasanya malaikat itu tidak datang dari ayah dan ibu, berbeda dengan manusia. Manusia itu diciptakan dari awalnya saja dari tanah, ya kan, awalnya saja dari tanah, yaitu Nabi Adam. Namun setelah itu dari ayah dan ibu, kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu diciptakan seperti semisal Nabi Adam. Wala yatasuna bidzukura wala unutha wala sunutha. Yang namanya malaikat juga tidak
disifati dengan sifat laki-laki atau perempuan atau wandu. Wandu itu antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau manusia kan ada laki-laki, ada perempuan. Dan manusia kalau sudah diciptakan laki-laki dan perempuan, haram untuk merubah sifatnya. Ketika ada seorang laki-laki, kemudian dia merubah jenisnya menjadi perempuan, maka itu yang pertama haram, yang kedua punya implikasi lain. Karena nanti berbahaya, implikasinya terkait dengan hukum waris, terkait dengan hukum nikah, terkait dengan mahram, dan lain sebagainya. Secara fikih, meskipun dia mengaku sebagai perempuan, tetap secara fikih dihukumi sebagai seorang laki-laki, terkait dengan waris, terkait dengan pernikahan, terkait dengan perwalian, dan lain sebagainya, tetap dia dihukumi sebagai seorang laki-laki. Usahanya dia untuk merubah diri menjadi perempuan secara fikih tetap tidak dibenarkan, dan itu sesungguhnya merupakan dosa yang sangat besar. Dosa besar itu. Faman i'taqada dzukuratahum karena mubtadi'an fasikon. Siapa yang berkeyakinan bahwasanya malaikat itu kok laki-laki, maka dia itu ahlul bid'ah dan dia orang yang fasik. Wa fi kufri qaulani, tetapi apakah dia kafir? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Wa man i'taqada unusatahum karena kafiron. Kalau ada yang berkeyakinan malaikat itu perempuan, maka dia dianggap kafir. Li'annahu dakhala fi qouli ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inatan. Karena mereka itu masuk dalam firman Allah di mana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menganggap bahwasanya para malaikat itu perempuan. Wa aula bil kufri man i'taqada khunusatahum limazitin minat tanqis. Lebih kafir lagi orang yang berkeyakinan kalau malaikat itu wandu atau punya dua kelamin atau laki-laki dan perempuan sekaligus. Mau dalil al iman bil malaikah al kiram, apa dalilnya kalau malaikat itu ada? Inna wujudal malaikati wa wujubal imani bihim dalla alil khabar as-shadiq al mutawatir. Adanya malaikat itu sudah jelas dalilnya disebutkan di dalam sunnah mutawatirah. Saya katakan bahwasanya terkait akidah, paham ahli sunnah wal jamaah, termasuk juga Muhammadiyah sesuai dengan yang disebutkan di dalam HPT bab iman, hanya menggunakan dalil yang mutawatir. Dalil yang mutawatir, jika itu terkait dengan hadis Nabi, maka hadisnya itu harus hadis yang mutawatir. Atau kalau selain hadis ya Al-Quran, Al-Karim, karena yang namanya Al-Quran itu min haitsul wurud, secara datangnya itu pasti mutawatir. Al-Quran tidak ada yang ahad, pasti mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang yang antara satu dengan yang lain itu mustahil saling sepakat untuk bohong. Jadi saking banyaknya beritanya itu. Ada yang menyatakan jumlah minimalnya 9 jalur, 9 perawi. Dan khabar sahih menurut anilayu anwan Rasulih al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita mutawatir dari Al-Qur'an sebagaimana saya sampaikan tadi, Al-Qur'an pasti mutawatir. Yang kedua juga berita dari Rasul yang sifatnya mutawatir. Adapun hadis ahad itu sifatnya adalah menerangkan apa-apa yang di dalam Al-Qur'an atau sunnah mutawatirah itu belum jelas atau belum merinci. Jadi sifatnya itu menerangkan, bukan sebagai dalil yang independen yang berdiri sendiri. Implikasinya adalah ketika ada yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan urusan akidah, dia tidak percaya dengan hadis ahad, maka dia masih dianggap muslim. Mamanya dia nggak percaya nanti Imam Mahdi nggak datang kayaknya. Nggak ada itu Imam Mahdi. Tapi terkait hadis Imam Mahdi itu khilaf. Ada yang mengatakan itu mutawatir, ada yang enggak. Atau terkait dengan siksa kubur itu nanti begini-begini yang dimakan ular kalau orang sholat dan sebagainya kan. Yang orang yang nggak pernah sholat dimakan ular namanya kan. Nah ini kan. Tapi kalau dia percaya ada azab kubur ya sudah. Tapi kalau rincian-rinciannya itu kan masih khilaf nanti kan seperti itu. Termasuk azab kubur detailnya kayak apa juga masih khilaf ya kan. Maka kalau dia percaya oke, nggak percaya tidak kafir. Karena dia beritanya berita ahad, bukan berita hadis yang terkait dengan berita mutawatir. Maka di sini disebutkan dalla alil khabar as-shadiq al-mutawatir.
Dalil yang mutawatir. Terkait keberadaan malaikat itu mutawatir. Maka kita harus percaya. Kalau ada orang yang tidak percaya terkait berita-berita yang sifatnya mutawatir, ini otomatis dia kafir. Fa'amal warid bin kitabillah ta'ala qaulus subhanahu wa ta'ala, yang tercantum di dalam Al-Qur'an contohnya adalah firman Allah, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, di mana para malaikat itu selalu bertasbih, selalu bertahmid. Tahmid itu alhamdulillah, kalau tasbih itu subhanallah. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan para malaikat itu ada juga yang selalu memohonkan ampun kepada hamba-hambanya yang ada di bumi. Wa qalu tabaraka ta'ala innal ladzina 'inda rabbika la yastaghfiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna. Malaikat-malaikat itu mereka enggak pernah sombong dan mereka itu selalu bersujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang lain, maka na'du walillahi wa malaikatihi. Nah, disebutkan bahwa mereka orang-orang kafir itu mereka itu memusuhi Allah, wa malaikatihi, memusuhi malaikat Allah, wa rusulihi, memusuhi rasul-rasul Allah, wa Jibril wa Mikala. Jibril itu bagian dari malaikat. Ini keterangan dari malaikat. Wa Mikala, Mikail. Ada yang bilang loh, nama Jibril itu bahasa apa? Nah, ini juga khilaf antar ulama itu. Ada yang mengatakan kayak malaikat Jibril, Mikail, Israel, itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu. Itu bahasa Ibrani. Wa fi sunnah an-nabawiyyah al-mubarakah hadits Jibril alaihissalam wa qaulul Habib al-Adam sallallahu alaihi wasallam jawaban an su'alihi anil iman. Jadi di dalam hadis disebutkan ketika malaikat Jibril itu bertanya tentang iman. Antuk minabillahi wa malaikatihi. Malaikat Jibril tanya tentang apa itu iman, dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasanya iman itu beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, beriman kepada kitabnya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ya kan? Cuman kitab-kitab ini yang selamat dari tahrif itu penyelewengan, hanyalah Al-Quran Al-Karim. Maka kita cuma cukup beriman bahwasanya sebelum Al-Quran itu Allah telah menurunkan Zabur, Taurat, Injil. Adapun kandungan yang saat ini ada, ya udah nggak usah dibuka-buka. Dulu Umar pernah buka-buka, ditegur oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sekedar buka untuk mengetahui isi penyelewengan mereka, ajaran mereka, ya silahkan saja. Nah, karena sesungguhnya apa yang ada dalam Injil, Taurat, Zabur itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran terkait berita-berita yang benar, bukan yang sudah diselewengkan. Wal yaumil akhiri wa bil qadri khairi wa syarrihi, juga beriman kepada hari kiamat, kemudian juga dengan takdir baik buruknya takdir. Wa fi kulli minal Qur'anil karim wa sunnah al-mutahharah nususun katsirah ukhra tukhbiru bi sharihil ibar an wujudil malaikah. Banyak sekali sungguhnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu yang menerangkan kepada kita terkait dengan adanya malaikat. Wa manal iman bil malaikah wa al iqrar al jazim bi wujudihim. Maksudnya iman kepada malaikat adalah kita benar-benar yakin. Iqrar jazim itu keyakinan penuh. Jadi nggak ragu-ragu. Kalau ditanya ada malaikat nggak? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Nah, ini masih ragu-ragu. Ini belum beriman namanya. Kalau beriman tuh ya ada lah. Ada. Kenapa ada? Rasul sudah memberitahukan kepada kita seperti itu. Al-Quran juga sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang keberadaan malaikat. Ya saya beriman. Nah, gitu. Yakin gitu. Jadi nggak mikir dulu ada nggak ya? Ada nggak? Nah, itu namanya al-iqrar al-jazim. Keyakinan penuh. Wanahum khalqun min khalqillah. Mereka itu makhluk dari makhluk Allah. Murabbuna musakharun, yang mereka itu juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Jadi yang namanya mereka itu selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun kepada Allah dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan. Wahum atsamun nuraniyah latifah bil arwah. Mereka itu atsam atau apa ya, benda makhluk lah
yang diciptakan dari cahaya yang sangat lembut, yang sangat halus. Nah, ini bedanya. Bedanya dengan manusia. Manusia itu kan materi kasar, bisa dilihat, nampak. Ada jin tak nampak, tapi jin juga nggak bisa lihat malaikat, meskipun jin ghaib, tetapi jin juga nggak bisa lihat malaikat yang lebih ghaib lagi. Gitu. Jadi ada manusia yang kasar, ada jin yang tak nampak oleh kita, tapi jin bisa melihat kita. Ada malaikat bisa melihat kita, bisa melihat jin. Kan? Tapi jin nggak bisa melihat malaikat, tapi jin bisa melihat kita. Lebih halus daripada jin. Kalau jin dari api, kalau malaikat dari cahayanya, bukan dari apinya, dari cahayanya. Cahaya itu lebih lembut dibanding dari api. Kalau api sendiri masih inilah, masih nampak. Wa bidzalika na'lamu anna wujudahum thabitun bil adillatil qat'iyyati. Jadi yang namanya keberadaan malaikat itu jelas dengan dalil yang qat'i. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya terkait dengan keimanan hanya menggunakan dalil-dalil yang qat'i, bukan yang ahad. Alati la yumkin ay yulhiqu hasakun aw raibun, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis mutawatir, ya udah kita yakin. Kita nggak boleh ragu-ragu, karena kalau kita ragu-ragu, apalagi tidak percaya dengan berita mutawatir, berita yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis mutawatir, maka kita langsung dihukumi kafir. Wa min huna kana ingkar wujudihim kufron bi ijma'il muslimin. Oleh karena itu orang yang ingkar terhadap keberadaan malaikat itu kafir bi ijma'il muslimin, sesuai dengan ijma'nya kaum muslimin. Bal bin nasil kitabil karim, bahkan kekafiran mereka yang tidak percaya adanya malaikat itu sudah jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mereka yang kufur kepada Allah, bukan, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubi, dan kitabnya, wa rusulihi wal yaumil akhir, rasulnya, kemudian di akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya mereka itu sungguh sangat sesat, dan kesesatan mereka itu sangat jauh sekali. Wal imanu bin nubuwwati hadrati Rasulullah Muhammad SAW wal Qur'an yastamu iman bil malaikah. Ketika kita itu beriman kepada Nabi Muhammad, secara otomatis menuntut kita untuk juga beriman kepada para malaikat. Fa ingkar wujudihim ingkarun linubuwah wal Qur'an ma'an. Kalau kita itu mengingkari adanya malaikat, otomatis kita itu juga mengingkari adanya malaikat. Jadi kalau kita kalau kita ingkar kepada malaikat, maka otomatis kita ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dan ingkar kepada Al-Quran. Kenapa? Karena keberadaan malaikat sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah secara mutawatir. Kalau kita ingkar kepada malaikat, otomatis kita ingkar terhadap berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah secara akal, logika? Tadi kita bicara tentang nas, bicara tentang apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah secara logika malaikat itu ada? Ad-dalil al-aqli ala dzalik. Argumen bahwasanya secara logika malaikat itu ada. Kullu mahsusin mawjudun wa laysa kullu mawjudin mahsus. Setiap yang dapat diindra itu mesti ada. Tetapi tidak semua yang bisa diindra itu tidak ada. Misaluhu jadzabiyatil ard. Jadzabiyatul ardi wa taqah al-kahrubaiyah. Contoh gravitasi bumi. Itu kita tidak bisa mengindra. Kita nggak bisa melihat. Tetapi ada. Nah, jadi sesuatu yang nggak bisa diindra itu belum tentu nggak ada gitu. Bisa aja ada, cuman kita nggak bisa mengindra, seperti gravitasi bumi di mana ia itu ada meskipun kita tidak bisa mengindra. Wattaqah kahrubaiyah, aliran listrik. Aliran listrik itu ada, tapi kita nggak, bentuknya kayak apa itu nggak tahu. Itu jaringan internet ada, tapi kayak apa? Yang namanya apa? Syabakah mahmul atau apa namanya itu? Koneksi kayak apa bentuknya kan? Hijau, biru, kuning atau padat bisa dipegang, ya itu kan kita nggak tahu. Tapi ada gitu, karena bisa ada reaksinya meskipun kita tidak bisa melihat hakikatnya. Mawjudun wala nahsu biha illa min khilali athariyah. Ada tetapi kita nggak tahu
bentuknya kayak apa, tetapi bisa merasakan, bisa melihat dari implikasi keberadaannya. Dengan ada listrik, buktinya nih kita bisa zooman ya kan, berarti ada listrik kan, berarti ada internet kan seperti itu. Nah, ini kita hanya bisa melihat implikasinya, tetapi bentuknya kayak apa, ya kita nggak tahu kan gitu. Sifatum yajibu 'alal mukallaf ayat kita aqidah jazimah. Akidah jazimah. Jadi seorang mukallaf, saya sampaikan tadi, mukallaf itu adalah orang yang balik, orang yang tidak gila, itu mukallaf. Nah, mereka ini yang sudah balik dan dia itu waras, tidak gila, maka dia harus percaya kepada malaikat. Akidah jazimah, yakin benar, bukan ragu-ragu. Bianal malaikatal kiram yattasifuna bisifati taliyah, bahwasanya malaikat itu disifati dengan sifat-sifat sebagaimana berikut. Yang pertama, al-ubudiyah lillahi. Mereka itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisu auladan wala amdadan subhanahu wa taala. Malaikat itu bukan manusia atau anak-anak, bukan juga sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, la yastaqifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikah al-muqarrabun. Yang namanya Isa itu bukan tadi hanya sekedar hamba Allah, bukan siapa-siapa, bukan malaikat dan sebagainya. Annahum, yang kedua, yang namanya malaikat itu mutaqayyiduna bi awamirillah fala ya'suna fi amrin wala yanharifuna illa ittaqabi. Mana wa annahum mulazimuna li ibadatihim. Wa annahum mulazimuna li ibadatihi. Bahwasanya malaikat itu terikat oleh perintah Allah. Jadi kalau Allah merintahkan sesuatu, ya itu aja. Dia nggak pernah hal yang lain. Malaikat Jibril nggak pernah iri kepada malaikat Israel. Wah, kok saya nyampaikan wahyu terus, kan? Malaikat Israel nggak pernah iri kepada malaikat Munkar Nakir. Wah, saya kok kerjaannya nyabetin orang terus, kasihan, ya nggak pernah. Capek saya, nggak pernah ada malaikat. Saya kok tiap dari dulu bawa Arsy Rahman terus kan, ngangkat Arsy Rahman, beratnya ampun, capek. Nggak pernah. Jadi nggak ada mereka itu kemudian merasa capek, lelah seperti manusia, kemudian mereka protes, itu nggak ada. Loh, dulu waktu penciptaan Nabi Adam itu protes. Itu bukan protes, tapi sesungguhnya itu adalah Allah memberitahukan kepada mereka dan sekedar sebagai pembelajaran. Jadi Allah juga memberikan ilham kepada malaikat untuk berbuat seperti itu. Dan itu merupakan pembelajaran bagi kita umat manusia, bahwasanya kita diciptakan itu tidak sembarangan, kita punya amanah yang sangat besar, yaitu menjadi khalifatullah fil ard. Nah, ini sudah saya terangkan sebelumnya itu. Tugas besar untuk membangun peradaban. Seakan-akan Allah itu sebelum menciptakan manusia itu sudah wanti-wanti, wahai manusia, hati-hati lo, kamu akan saya ciptakan, tapi kamu tugasmu berat lo, amanahmu itu berat lo, nggak sembarangan, nggak nanggung, ini untuk menjadi khalifah, wakil saya di muka bumi, supaya kamu nggak membuat kerusakan. Itu adalah jadi malaikat yang pada waktu itu dalam tanda kutip protes, itu bukan protes, tetapi sesungguhnya Allah ingin mengingatkan manusia tentang fungsi dan tugas manusia di muka bumi, bukan untuk saling membunuh, saling menguasai, tetapi menjadi khalifatullah fil ard. Khalifatullah itu apa? Ya membangun peradaban, sederhananya. Membangun peradaban. Kalau ada manusia yang tidak membangun peradaban, justru menghancurkan, nah itu sudah ingkar terhadap apa yang dibebankan kepadanya sejak dia diciptakan. Seperti yang terjadi di Irak, di Suriah, di Yaman, ya kan? Gara-gara perpolitikan, kepentingan ekonomi, mereka saling membunuh, saling perang. Nah, ini sudah bertentangan dengan kehendak Allah, di mana manusia itu sesungguhnya tugasnya bukan saling perang untuk menguasai hal yang lain, hanya dengan kepentingan politik, ekonomi, dan lainnya, tetapi untuk menjadi khalifatullah, menjadi membangun peradaban di muka bumi. Yang ketiga, wahum ashabu asnihah. Yang namanya malaikat itu mereka punya sayap. Nah, sayapnya banyak, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, banyak sekali. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika, menjadikan malaikat itu rusulan sebagai utusan Allah. Uli asnihatin, yang punya sayap, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Ada yang lebih dari itu, sayapnya sangat banyak. Itu malaikat.
Yang keempat, wahum majbuluna bi ta'ah at-tamah lillah wal qiyam bi awamirihi. Yang namanya malaikat itu memang sudah di stempel lah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu memang tugasnya hanya untuk taat kepada Allah. Tidak boleh untuk ingkar, tidak boleh untuk yang lain, hanya harus taat kepada Allah. Beda dengan manusia yang ada sifat makhluknya, sifat ikhtiariyah, sifat memilih, bisa maksiat, bisa berbuat baik, bisa taat, ya kan? Kalau malaikat ini sudah dari sananya sudah di stempel oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, maka tidak ada malaikat yang tidak taat. Lahum atsamun nuraniyah latifah qadir ala tasakkul bi askalin mukhtalifatin. Jadi yang namanya malaikat itu diciptakan dari cahaya yang sangat lembut sehingga dia itu mampu merubah bentuk macam-macam sesuai yang dia kehendaki. Nah, Nabi Muhammad sendiri pernah kedatangan malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu berbentuk seperti manusia dan itu dilihat oleh para sahabat. Waktu itu bertanya tentang manil iman, manil Islam, ya kan? Mata sa'ah, ya. Apa itu iman, apa itu Islam, kapan datang hari kiamat. Menyerupai seorang yang dia itu datang dari jauh, tapi kok nggak nampak kalau dia itu datang dari jauh, rambutnya hitam, bajunya putih bersih, padahal dari padang pasir. Biasanya orang padang pasir kalau datang dari jauh itu setidaknya ada bajunya agak kena pasir-pasir dikit lah atau apalah, tapi ini kok tidak. Ternyata dia adalah malaikat yang mengajarkan kepada para sahabat terkait perkara agama. Kadang-kadang Nabi sendiri itu tidak tahu kalau yang ada di depan dia itu malaikat. Contoh Nabi Ibrahim ketika ada tamu, langsung ada tamu sembelihin kambing, ya kan? Dia itu nggak tahu kalau yang datang ini malaikat itu. Sembelihin kambing, istrinya masak, diajak ngobrol, setelah dagingnya matang, kasih makan, kasih minum. Tapi kok nggak mau makan, nggak mau minum. Sampai Nabi Ibrahim itu takut, nih siapa ini? Kan siapa ini? Fauja'a minhu khifah. Ada sisi ketakutan, siapa ini? Nggak tahu kalau dia adalah malaikat, sampai kemudian malaikat mengaku kalau dirinya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampir. Mampir itu karena dia diutus ke kaum Lut, sebelum ke kaum Lut, menghancurkan kaum Lut, mampir dulu ke Nabi Ibrahim untuk ngasih tahu kalau istrinya akan mengandung. Nah, dan waktu itu istrinya nguping, ngeliatin dari balik pintu, ngintip sampai nguping, tawa dia, waduh saya kok suruh akan hamil. Karena istrinya juga nggak tahu, istri Nabi Ibrahim nggak tahu kalau dia yang tamu itu malaikat. Sama-sama nggak tahu. Istrinya Nabi juga nggak tahu kalau itunya malaikat. Dia pas nguping ada dikasih tahu kalau dia mau hamil, dia ketawa karena dia sudah tua. Mana mungkin saya sudah tua mau hamil, kan? Gitu dia bilangnya seperti itu. Ini adalah ciri-ciri malaikat. Kemudian terkait dengan nama-nama malaikat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz Wahyudi yang telah menyampaikan tausiahnya. Baik. Ada pertanyaan dari Mas Sufyan. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Pak Ustadz mengenai nama-nama malaikat. Apakah termasuk hal yang wajib diyakini? Saya pernah baca di medsos, sepertinya Salafi atau Wahabiyah, bahwa nama malaikat pencabut nyawa itu bukan Ijroil, tapi malaikat maut. Hadis-hadis yang menyebut nama Ijroil sebagai malaikat pencabut nyawa adalah doib. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Terkait malaikat maut memang disebutkan di dalam Al-Quran. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Jadi katakan kepada mereka Nabi Muhammad, suatu saat nanti mereka akan datang yang namanya malakul maut. Nah, malakul maut kan sebutkan tuh. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun. Jadi menggunakan istilah malakul maut. Tetapi juga dalam hadis juga disebutkan terkait nama Israil ini. Hanya memang terkait nama itu tidak menjadi kewajiban kita untuk tahu. Jadi kalau ada orang yang ditanya, malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malakul maut atau Israel? Wah, saya nggak tahu ya. Itu nggak kafir, nggak apa-apa. Mau malakul maut silakan, mau bilang Israel silakan, seperti itu kan. Yang suka menyampaikan wahyu itu malaikat Jibril apa
Ruhul Amin ya. Kan ada kadang dalam Al-Quran kan disebut Ar-Ruhul Al-Amin kan. Dia ragu-ragu, nggak tahu ya Mas Jibril. Itu nggak apa-apa gitu. Artinya tidak mempengaruhi terhadap keimanan dia. Yang penting dia percaya bahwasanya Allah itu mengutus malaikat. Bahkan kalau dia nggak hafal Jibril, Mikail, siapa lagi ya? Nah, nggak hafal saya. Nah, nggak apa-apa. Masalah hafal tidaknya itu bukan menjadi kewajiban. Tapi yang wajib bagi kita itu adalah percaya yakin Allah itu mengutus malaikat. Ya kan? Yang sudah diberi tugas seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu. Adapun nama-namanya terserah kalian memakai bilang malaikat. Bahasa Indonesia kan orang mengatakan malaikat pencabut nyawa kan gitu. Itu kan sudah menamain juga. Siapa yang suka itu malaikat pencabut nyawa ya kan? Boleh-boleh saja silahkan itu. Nah, itu nggak ada masalah. Yang penting kita hanya yakin bahwa Allah itu telah mengutus para malaikat. Ataupun detail-detail namanya, ya kalau kita tahu ya bagus. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Andai pun kita nggak hafal, tidak hafal, maka tidak mempengaruhi keimanan kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Sufyan. Baik, Ibu Bapak sekalian, jika masih ada pertanyaan boleh disampaikan langsung atau ditulis di kolom chat. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Jika Anda bertanya persoalan lain juga silakan. Oke, ada pertanyaan masuk dari Pak Solahuddin. Assalamualaikum, izin bertanya terkait ketaatan malaikat. Bagaimana dengan Harut dan Marut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terkait Harut Marut, alimunan nasa sihro, ya kan, mengajarkan kepada manusia sihir, itu kan dalam surat Al-Baqarah. Jadi konon waktu itu Bani Israel itu kan setelah zaman Yahuda ya, setelah zaman Yahuda. Jadi Nabi Daud ya kan, Nabi Daud itu raja pertama Bani Israel. Nabi Daud. Sebelum Nabi Daud itu Bani Israel tidak bentuknya bukan kerajaan, tetapi masih setiap suku punya pemimpin. Kan ada 12 suku tuh. Waktu pertama kali masuk ke Palestina itu, setiap suku punya pemimpin, tapi kemudian kenapa kita nggak satu? Karena sempat kerajaan ya kan. Akhirnya buat kerajaan Nabi Daud. Setelah Nabi Daud itu kemudian Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Dan Bani Israel itu kerajaan. Setelah Sulaiman itu kerajaan pecah jadi dua. Satu namanya Yahuda, satu lagi saya lupa itu. Nah setelah itu masa-masa setelahnya itu ada penyerangan dari Babylon. Babylon itu kalau sekarang Irak. Mereka membawa pasukan cukup besar untuk mengalahkan kerajaan Bani Israel yang ada di Palestina. Kemudian orang-orang Ibrani, orang-orang Bani Israel itu banyak yang dijadikan budak dibawa ke Babylon. Sampai Babylon mereka banyak dijadiin budak, dipenjara dan sebagainya. Nah, di sini ada kisah bahwasanya jin atau iblis waktu Nabi Sulaiman bertahta itu membuat semacam raja atau apa ya? Ya raja lah ya, yang biasa tulisan Arab yang ada alif ba sin dal yang macam-macam itulah. Raja itu ditaruh konon ini ya, ini cerita saya lihat benar tidaknya ya kita maskut anhu lah. Kita tidak bisa mengatakan benar, tidak mengatakan salah karena tidak ada yang riwayat yang secara shareh. Itu ditaruh di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Sehingga ketika terjadi Nabi Sulaiman meninggal, kemudian bawahnya itu zaman Yahuda dan setelahnya itu kemudian ditemukan itu semacam catatan-catatan sihir itu.
Nah, itu yang dibawa Bani Israel waktu dia dijadikan budak ke Irak, ke Babylon. Di sana dipelajari terkait dengan sihir, santet, tenun. Mulailah pertama kali sihir yang diajarkan yang dipelajari oleh Bani Israel itu adalah bagaimana memisahkan antara suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang baik apa disihir supaya mereka nggak saling suka, nggak saling ini pisah, kan seperti itu. Kacau Babylon. Wah, ini ada santet, ada apa ya? Ini hal yang baru ini. Hal yang baru bagi mereka. Akhirnya mereka nggak tahu ini apa, kok bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya Harut Marut tadi mengajarkan sihir kepada beberapa orang manusia yang soleh supaya dia bisa membedakan ini sihir loh. Yang apa yang dibawa oleh yang membuat kekacauan ini itu sihir. Sihir itu bentuknya seperti ini, seperti ini. Modusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi si malaikat ini sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari, bukan mengajari sihir karena nanti kamu berbuat sihir, enggak, tetapi mengajari kepada orang yang soleh supaya mengetahui apa itu sihir, modus-modus itu sihir itu bagaimana, cara nangkalnya bagaimana, dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu ya. Bukan mengajari sihir, maksudnya adalah mengajari ilmu yang nggak baik, kemudian malaikat memerintahkan manusia untuk menyantet, enggak. Sebaliknya, untuk menangkal apa yang dilakukan oleh Bani Israel tadi itu. Bani Israel yang suka nyantet, suka nenung itu. Dikasih tahu mereka itu adalah pelaku sihir, karena ciri-cirinya begini, begini, cara menangkalnya seperti ini. Dan kita sebagai umat Islam, percaya memang adanya sihir. Nah, zaman Nabi Musa juga sudah ada sihir. Ketika Nabi Musa itu dikumpul bersama Firaun, ditantang, kemudian tukang sihir berdatangan, mereka tali-tali berubah jadi ular. Nabi Musa punya mukjizat, ularnya ternyata beneran bukan sihir, yang dia itu memakan ular-ular kecil yang itu merupakan sihir dari orang-orangnya Firaun. Nah, kita sebagai umat Islam juga dikasih tahu juga oleh Rasulullah SAW bagaimana kita menangkal sihir. Di antaranya gimana? Dia sering membaca doa pagi dan petang. Baca surat Al-Baqarah atau setidaknya akhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfuhu billah, sampai akhir. Baca ayat kursi. Kalau kita terkena sihir, ya kita juga diajarin cara mengatasinya. Di antaranya adalah dengan ruqyah. Ruqyah itu bisa juga dilakukan dengan ruqyah mandiri. Ambil segelas air, bacakan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, 5 ayat surat Al-Baqarah, ayat kursi, 3 ayat surat Al-Baqarah, kemudian Anda tiupkan ke air, Anda minum. Kalau ada sihir di tubuh Anda, itu Anda rasa airnya itu menjadi kayak minyak. Seperti minyak, nggak enak. Atau bahkan ketika habis diminum itu mual, perutnya mual, nggak karuan, atau tangannya tiba-tiba tubuhnya gemetar sendiri, atau sini punggungnya jadi berat atau pusing dan sebagainya lah. Nah, ini ada sihir ini. Nah, seperti itu. Kita juga diajarin itu. Maka kita juga diajarin untuk sering-sering membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, supaya kita juga tidak mudah terkena sihir. Kalau rumah ada sihir itu, di antara ciri-cirinya, jadi bahas sihir ya, Bapak. Kadang ada, kalau kita lagi ngaji, kata surat Baqarah atau apa macam-macam, tiba-tiba banyak cicak, tiba-tiba ada kelabang, biasanya nggak ada kelabang, kok ada kelabang. Tiba-tiba tanah kok kayak ada tanahnya kok ada jadi ini apa namanya, gempur atau apa macam-macam. Wah, ini sihir ya kan. Atau kalau malam-malam tiba-tiba kita mendengar kayak suara mercon di atap rumah, jedor kayak suara mercon malam-malam, berarti ada sihir, cuman sihirnya mental. Atau tiba-tiba kacanya itu kayak dilempar pakai kerikil, pirumpiang, siapa yang lempar kerikil nih? Pas dicek nggak ada siapa-siapa ya. Nah, ini
sihir, itu kan. Jadi sihir itu sudah zaman Fir'aun, apalagi di Jawa sekarang itu masih ada banyak sihir, itu kan. Maka kita ya, dan biasanya kita orang baik itu kadang ada aja yang iri kan. Maka kita disunahkan untuk selalu berdoa itu a'udzu bikalimatil tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin wa lamma, kan. Supaya kita juga terhindar dari sihir. Banyak baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Banyak dibaca supaya juga tidak terkena sihir. Kadang media sihir macam-macam. Kadang ya kayak Bani Israil tadi. Pakai apa? Pakai raja. Pakai raja itu pakai tulisan-tulisan. Kalau dalam dunia sihir namanya itu bukhul. Bukhul itu apa ya? Bukhul itu semacam kalau kita punya telepon itu biar apa namanya biar syabakah biar lancar ininya jaringan itu kan biasanya telepon itu ada towernya kan. Nah, tower bukhul itu kayak tower. Jadi mempercepat si jin itu untuk menyerang manusia. Itu pakai tower. Nah, makanya kalau towernya itu hilang, biasanya sihirnya akan mudah hilang. Tapi kalau towernya masih ada, kadang masih ada itu. Meskipun kita juga. Tapi kalau kita imannya kuat, sering sedekah, sering sholat jamaah, sering banyak doa, insya Allah kan mental. Nah, itu nanti towernya itu macam-macam biasanya. Kadang-kadang ditanam, kadang ada taruh di tempat-tempat tinggi, gantung, atau di tempat disimpan. Kadang ada di macam-macam. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau Anda seumpama nih, mimpinya kok aja, ketemu atau Anda mau pokoknya sering banget ketemunya kok. Nah, itu biasanya ada media sihir yang dikirim, yang ditanam. Mimpinya naik gunung, naik apa, tinggi-tinggi, naik gedung, mau jatuh, gitu kan. Berarti ada media sihir yang ditaruh di tempat kita, entah di atap kita, entah di atap lah, entah di apa, gitu kan. Nah, seperti itu. Kita mimpinya kok di kuburan aja, sering tiap mimpi ke kuburan, sulit jadi. Kuburan itu luas, buat kita nggak bisa keluar kuburan. Wah, berarti ada media sihir dari tanah kuburan yang dilempar ke rumah kita atau di pure itu istilahnya rumah kita itu kan. Nah, seperti itu. Atau kita ingin kok laut, sering air, kayak mau banjir, ombak, ya kan. Tiap mimpi itu aja. Sering mimpi itu. Wah, berarti ada media sihir yang dikirim melalui air dan lain sebagainya. Ada media sihir itu banyak sekali. Kadang ngirimnya lewat cicak, kadang ngirimnya lewat tokek, kadang ngirimnya lewat kecoa, macam-macam lah sihir itu. Kita diajarin juga untuk menangkalnya diantaranya dengan ruqyah mandi seperti tadi, atau dengan ruqyah kalau kita nggak bisa minta tukang ruqyah. Nah, nanti ruqyah itu juga bisa meruqyah untuk kita, bisa rumah kita. Seperti yang tadi doa yang saya sampaikan tadi itu, ditaruh di air, airnya kalau mau ruqyah rumah ya rumah kita itu siramin air, pojok-pojoknya apanya yang mencurigakan siramin aja. Nanti kalau memang ada sihir, mereka akan kepanasan, nggak akan kerasan itu di tempat rumah kita, itu akan kebakar itu mungkin. Nah, seperti itulah. Itu yang tadi ya, harut marut ya. Jadi malah melembar kemana-mana, nggak apa-apa, karena tadi terkait juga dengan bahasan tentang sihir. Wallahu a'lam. Terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Julianto. Ustadz izin bertanya, apakah beriman kepada Allah itu harus diwujudkan dengan menghafal namanya? Begitu pula dengan nama-nama nabi atau rasul dan malaikatnya. Bila tidak, bagaimana kita mengukur indikator iman pada masing-masing rukun tersebut? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Kalau iman kepada Allah sudah jelas. Iman kepada Allah harus tahulah Allah Tuhan. Kalau nggak tahu gimana itu? Cuma satu lah Tuhan. Tapi kalau jumlah malaikat, nama-namanya nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting kita yakin Allah itu mengutus para malaikat. Karena manusia kan macam-macam. Ada orang awam yang dia itu tahunya cuma ngarit, ke ladang, pulang, ngasih kambing, malam capek, tidur. Kan gitu. Nggak sempat untuk belajar agama. Nggak. Yang penting dia iman lah. Allah itu mengutus malaikat, kita di jam sholat, kita sholat, wajib puasa, kita puasa, kita punya duit untuk haji. Itu udah sah. Nabi ada 25, ya dia tahu Nabi 25. Namanya siapa? Saya tahunya cuma Nabi Muhammad sama Nabi Adam. Yang lainnya itu nggak tahu. Nggak apa-apa. Nggak harus hafal Adam, Idris, Nuh. Karena manusia masing macam-macam manusia itu. Ada yang benar-benar awam banget. Karena saya menemuin di kampung itu benar-benar kalau ceramah itu
ada orang yang belum sangat awam gitu. Jadi bahasa Indonesia aja nggak bisa, apalagi keterangan yang jelimet-jelimet itu nggak paham. Makanya kita kalau menerangkan itu ya sekadarnya aja. Dan alhamdulillah Allah itu menilai sesuatu itu kok dari hati kita gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagai manusia itu ya dari takwanya. Takwa itu ya kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, akhlak kita. Yang penting kita sholat, kita puasa, kita nggak nyakitin orang. Itu tuh kadang bisa jadi orang itu alim, pinternya minta ampun, tapi kelak masuk surganya belakangan. Justru orang miskin yang nggak tahu apa, yang awam, yang taunya cuma sholat puasa, dia laksanakan, bisa jadi dia masuk surga duluan. Kenapa? Karena hatinya bersih, sering sedekah, nggak suka gunjing orang, nggak ngurusin hati persoalan orang. Sementara yang orang alim bisa jadi dia itu alim nampaknya doang, tapi belakang dia bermaksiat, atau hatinya ria, atau dia suka cari kekuasaan, atau dia korupsi, bisa aja. Hampir-hampir nggak ada orang yang masih awam, orang kampung korupsi. Yang korupsi kan orang pinter. Berapa kali Menteri Agama masuk penjara kan? Kan seperti itu. Jadi orang awam itu bisa jadi lebih mulia dibanding orang alim. Bisa jadi nanti di akhirat masuk surga duluan. Mau ditanya apa ini? Ya dia nggak tahu, saya nggak tahu. Di pengadilan kenapa begini? Ya, saya nggak tahu. Ya udah surga aja lah. Orang nggak tahu tuh baru mukallaf, tidak banyak ditanya. Tapi kalau orang banyak tahu akan banyak ditanya. Loh kamu udah tahu gini kenapa begini? Udah tahu gini kenapa begini? Makanya jadi orang alim itu berat. Semakin pintar tanggung jawab di hadapan Allah makin berat. Hisabnya makin lama. Nah, kalau orang yang nggak tahu apa-apa, yang penting sholat, puasa. Nah, ini karena yang namanya kewajiban kan ada dua. Ada fardu ain, ya kan? Kewajiban itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu kalau kita melakukan kewajiban yang sudah jelas diperintahkan Allah, nah kayak sholat, wajib sholat, kita harus tahu seawam apapun, selama dia bisa dan ada sarana untuk bisa sholat, dia wajib sholat. Sholat, puasa harus tahu. Adapun selebihnya, jumlah malaikat, jumlah rasul, apa macam dia nggak wajib lah. Yang penting dia percaya. Kan seperti itu, wajib ain. Yang kedua wajib kifayah. Kifayah itu ya kalau terkait keilmuan ya lebih baiklah dia tahu jumlah malaikat itu ada yang disebutkan ada 10, jumlah nabi yang disebutkan ada 25 dan lain sebagainya. Kemudian tambah ilmu lain. Syukur-syukur bisa tafaqquh fiddin, nanti belajar usul fikih, belajar tafsir, belajar apa supaya ketika nanti ada orang awam yang nanya terkait dengan persoalan agama, dia bisa menjawab sesuai dengan hukum syariah. Dan itu memang sudah disebutkan misalnya oleh Imam Haramain di dalam bukunya Hiyatul Umam. Di situ disebutkan bagaimana ketika suatu masa itu seumpama sudah tidak ada mustahid mutlak. Nah, sama kita sudah nggak ada mustahid mutlak. Atau suatu masa itu sudah tidak ada mustahid muqayyad. Nah, zaman kita sekarang sudah susah sekali mencari seorang mustahid madhab ya, selain mustahid madhab yang punya kafaah, punya keilmuan yang luar biasa. Maka yang harus dilakukan suatu bangsa tersebut adalah berusaha untuk mencari orang yang alim, meskipun yang kadar kemampuannya di zamannya hanya seperti itu. Artinya harus tetap ada. Makanya dalam Ihya Ulumuddin di dalam bab iman jilid 1 juga disebutkan bahwasanya di sana ada namanya ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah dan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Fardu kifayah itu ya termasuk kedokteran, fisika, kimia, dan dalam ilmu agama pun ada juga fardu kifayah. Tidak semua ilmu agama itu menjadi fardu ain. Kalau sholat, puasa, haji, termasuk zakat sesuai dengan profesinya itu wajib ain. Seumpama dia pedagang, dia harus tahu kalau seorang pedagang itu wajib zakat ketika sudah sampai nisab. Misalnya keuntungan selama setahun itu sudah 83 gram emas, setara dengan itulah. Dia harus tahu itu. Jangan sampai dia untungnya udah miliaran, dia nggak tahu kalau wajib zakat itu nggak boleh, dia berdosa itu. Itu karena itu pengetahuan dia itu fardu ain. Seorang petani kalau dia pas panen, kemudian dia wajib zakat, dia harus tahu itu. Tapi dia nggak wajib tahu kalau pedagang itu zakatnya sekian, nggak wajib tahu. Dia nggak wajib tahu kalau peternak zakatan sekian, nggak wajib. Karena itu bukan hak dia gitu. Hak dia ya seorang petani ya harus tahu kalau habis panen saya wajib zakat minimal kalau diairi itu 5%, kalau nggak diairi itu 10% setelah diambil uang modal, setelah dikurangi uang modal, seperti itulah. Jadi intinya hal-hal yang terkait dengan fardu ain itu wajib, sementara yang detail-detailnya
Itu enggak wajib. Yang penting kita percaya kepada Allah, para malaikat, para rasul, para kitab, ini sudah cukup. Adapun dalam pengamalan kita harus tahu hukum-hukum terkait dengan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan tidak. Maka ketika tidak tahu, hendaknya kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Was'alul ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang lebih tahu ketika kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya dari Muhammad. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah iblis itu berasal dari kalangan malaikat dan bernama asli Azazil? Sebagaimana yang tersebar di media sosial. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kalau iblis itu bukan dari malaikat, tetapi dari bangsa jin. Fafasaqo an amri rabbih kan. Tapi kemudian dia itu fasik atau ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena minal jin fafasaqo an amri rabbih. Dia itu bagian dari jin, bangsa jin. Namun kemudian dia ingkar. Itu jadi dia bukan malaikat. Terus bagaimana? Waktu itu kan di dalam surat Al-Baqarah kan dinyatakan bahwasanya dia itu dibariskan bersama dengan malaikat. Dan khitabnya kan wa'allama Adam al-asma' kullaha tsumma aradu dan lain sebagainya. Itu jin dimasukkan di situ konon karena jin iblis. Karena iblis ini merupakan hamba Allah yang waktu itu sangat taat kepada Allah. Ibadahnya sangat luar biasa. Maka karena ibadahnya yang sangat luar biasa ini, iblis itu mendapat kehormatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghormatannya yang diberikan kepada iblis adalah ketika Allah hendak menanyakan, mengetes tentang kehebatan antara Adam dengan malaikat, iblis pun ada di situ. Iblis juga ada di situ, tetapi dia itu bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah bahwasanya memang manusia itu kelak akan ada di muka bumi dan ini menjadi salah satu sebab sebab ingkarnya iblis, dan iblis kelak akan menjadi makhluk Allah yang akan selalu mengganggu anak Adam dan mengajak manusia dan jin, bukan hanya manusia ya. Iblis dia akan mengajak manusia dan jin supaya ikut iblis nanti masuk neraka. Seperti itu. Jadi bangsa jin pun tidak semuanya ikut iblis. Iblis itu hanya satu. Nah, di sini harus dibedakan. Ada iblis, ada jin, ada setan. Oke. Iblis itu bangsa jin. Jin itu lebih umum. Jenisnya itu jin. Nah, di jin itu ada namanya iblis. Nah, baik jin atau iblis yang jahat-jahat namanya setan. Karena setan itu sifat yang jahat itu namanya setan. Manusia yang jahat namanya setan. Jadi setan itu bukan tuyul, gendruwo itu bukan. Setan itu sifat jahat itu namanya setan. Nah, setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang yang selalu memberikan waswas, menggoda manusia. Nah, itu namanya setan. Dari mana? Minal jinnati, dari golongan jin, wan nas, dan golongan manusia. Jadi setan itu sifat buruk. Bisa jadi dari jin, bisa jadi dari manusia. Adapun iblis itu bagian dari jin. Adapun jin ada yang wa minhum muslimuna wa min dunadzalik. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Di dalam surah jin disebutkan ciri-cirinya. Bahkan ketika Nabi Muhammad dari Taif yang kemudian dilempari orang Taif, kemudian sampai lari kakinya itu berdarah-darah karena dilempari batu orang-orang Taif sampai di padang pasir, kemudian mengaji. Ternyata juga waktu mengaji mendengar ada jin yang lewat mendengarkan Rasulullah sedang mengaji,
dan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi jin pun ada yang muslim, ada yang kafir. Yang suka masuk ke tubuh manusia, yang suka ganggu manusia itu setan. Nggak ada kok jin muslim mau ganggu manusia. Kalau masuk dalam manusia, kok kemudian ngaku muslim, berarti dia itu fasik. Jin yang fasik. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya dari Mas Arif. Bagaimana menurut Ustadz? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Musa sampai memukul malaikat maut dan seterusnya itu. Bagaimana sikap terbaik menyikapi hadis-hadis seperti itu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kalau riwayat Bukhari saya tidak tahu. Mohon maaf. Kalau yang riwayat Bukhari saya tidak tahu. Saya tidak berani menjawab. Tapi kalau yang kisah-kisah Israiliyat itu macam-macam. Kisah Nabi Musa itu banyak sekali. Dia melawan malaikat lah, mau dicabut nyawanya, menolak dan sebagainya. Itu kebanyakan kisah Israiliyat yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Israiliyat itu ada 3. Bagaimana kita menyikapi kisah-kisah Israiliyat? Yang pertama, kisah Israiliyat apa dulu? Kisah Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Bani Israel terkait hal-hal terdahulu yang tidak ada keterangan langsung dalam, yang kadang tidak ada keterangan langsung dari hadis Nabi. Jika ia itu tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, diterima. Jika ia bertentangan dengan Quran Sunnah, ditolak. Ya kan? Jika ia itu tidak ada keterangan secara benar atau salahnya, tapi juga tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tapi kok, nah ini kita diam aja. Jadi yang pertama, kalau tidak bertentangan, oke. Kalau bertentangan, ditolak. Kalau nggak ada keterangan apapun dari Quran Sunnah, ya kita diam saja, tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan. Itu sikap kita ketika menghadapi kisah Israiliyat. Bagaimana kisah Israiliyat itu muncul? Muncul diantaranya adalah karena banyak pendeta-pendeta Kristen di Madinah waktu itu yang kemudian masuk Islam, seperti Ka'ab, sahabat Ka'ab. Beliau itu aslinya rohib. Kalau tidak salah, rohib itu pendeta ya. Dia itu sudah 60 tahun menjadi pendeta. Jadi isi Injil, kisah-kisah dalam Injil apal lah istilahnya itu. Kemudian dia masuk Islam, dan di Islam umurnya itu panjang. 60 tahun juga gitu. Jadi umurnya itu 120 tahun. Nah, selama 120 tahun itu, selama 60 tahun setelah masuk Islam itu kan setelah Rasul meninggal kemudian menjadi guru ya, menjadi dosen lah, menjadi ustadz. Nah, disitulah kadang mulai muncul kisah-kisah Israiliyat. Kenapa bisa muncul? Karena kadang tidak ada disebutkan secara sharih dalam hadis Nabi ataupun dalam Al-Quran, sehingga dia sebutkan kisah dalam Injil atau Taurat. Nah, akhirnya muncullah kisah-kisah Israiliyat. Tapi juga ada yang bukan dari beliau juga, ada yang memang orang-orang tertentu yang mencoba ketika menafsirkan Quran karena tidak ada keterangan dari Quran Sunnah, diambil kisah Israiliyat untuk keterangan. Contoh umpamanya tongkatnya Nabi Musa konon terbuat dari kayu apa itu, sering buat tasbih yang dipakai Indonesia itu, mahal itu kayunya itu, koka. Nah, nggak ada keterangan dari mana kita tahu bahwa tasbih bahwa tongkatnya Nabi Musa dari koka, kan nggak ada keterangan dari hadis ataupun dari Al-Quran, tapi yang ada dari kisah Israiliyat. Akhirnya muncul. Nah, seperti itulah. Kemudian konon Nabi Sulaiman itu istrinya banyaknya minta ampun, 100 istrinya. Ini tahu dari mana Nabi Sulaiman istri 100 itu? Nah, ini kisah Israiliyat. Belum nanti Nabi Sulaiman yang kadang istrinya macam-macam lah. Yang cerita-cerita yang nggak jelas lah, yang menurut kita kok Nabi kok seperti itu. Nah, itu kan kisah Israiliyat yang jelas bertentangan dengan seorang Nabi yang menurut kita itu maksum, yang terjaga dari kesalahan. Kalau sudah jelas bertentangan dengan logika kita dan Quran Sunnah, itu sudah pasti kisah Israiliyat yang harus kita tolak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Pertama dari Srianto. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana waktu itu malaikat sudah mengerti kalau manusia bakal berbuat kerusakan di muka bumi? Nah, ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Apakah sudah ada makhluk sebelum Nabi Adam? Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari tafsir Jalalain karya Imam Suyuti.
di mana dia menyebutkan bahwasanya sebelum manusia itu ada Banul Jan atau kawanan jin lah yang memang ditugaskan untuk merawat bumi lah istilahnya itu, untuk hidup di muka bumi. Tapi ternyata mereka ini membuat kerusakan di muka bumi sehingga mereka dibinasakan. Yang kedua, riwayat yang biasa umum dari Syiah Ja'fariyah atau Syiah 12 yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya sebelum Nabi Adam itu juga ada bangsa lain seperti manusia. Nah, itu sampai 12 bangsa. Itu sudah bangsa seperti manusia punah, habis. Muncul lagi seperti manusia, habis. Muncul lagi seperti manusia, habis. Sampai muncul manusia terakhir yaitu Adam dan anak cucunya. Ya, kan? Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga itu dari Profesor Dr. Abdus Sabur Syahin, salah seorang dosen dari Universitas Kairo. Di dalam bukunya Abi Adam Qissatul Khalifah Bainal Usturah wal Haqiqah kalau nggak salah. Jadi ayahku Adam, kisah beneran atau kisah yang legenda istilahnya. Dia menyebutkan di situ sesungguhnya sebelum Nabi Adam itu ada namanya manusia purba. Dengan alasan kalau di Al-Quran menggunakan kata al-insan berarti pasti manusia sekarang Nabi Adam. Tapi kalau menggunakan kata bashar itu berarti manusia secara umum. Dan manusia secara umum itu sebelum Nabi Adam sudah ada, yaitu manusia purba. Maka di bukunya itu disebutkan tuh jenis-jenis manusia purba kayak Meganthropus polyjavanicus, apa semacam manusia trinil, manusia sulung dan sebagainya ya kan, dengan tengkoroknya, dengan apanya yang macam-macam itu sampai. Tapi dia tetap menolak ada teori evolusi dari kera menjadi manusia, tetap menolak, tetapi dia meyakini ada manusia purba. Nah seperti itu. Nah, kemudian mereka itu punah. Kalau saya sendiri melihatnya bahasanya sebelum Adam itu mungkin mengikuti pendapatnya Imam Suyuti di dalam tafsirnya Jalalain, yaitu Banul Jan itu. Jadi ketika Banul Jan yang suka membuat kerusakan itulah kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghancurkan mereka karena mereka sudah mengkhianati fungsi mereka untuk menjaga bumi, tetapi justru mereka saling bunuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, para malaikat itu angkat bicara, "Ya Allah, kenapa Engkau ingin menciptakan manusia yang kerjaannya itu hanya akan menumpahkan darah di muka bumi? Atas alufiha mayyusitu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sementara kita itu kan hamba-Mu ya Allah yang selalu memuji-Mu, selalu bertasbih kepadamu. Tapi Allah jawab, saya lebih mengetahui daripada yang engkau tidak ketahui. A'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada yang engkau tak tahu, istilahnya itu seperti itu. Jadi ini malaikat mengetahui seperti ini dalam tanda kutip protes ya. Dalam tanda kutip protes itu karena dia melihat ketika sebelum manusia diciptakan ada bangsa lain yang kerjaannya itu adalah menumpahkan darah di muka bumi, maka semestinya nggak usahlah ciptakan manusia, ciptakan tuh seperti saya aja lah, istilah malaikat, seperti kami lah yang suka bertasbih. Konon ketika manusia itu haji itu mereka berhaji, bertawaf, itikaf dan sebagainya kan, mereka di padang Arafah bertasbih, zikir dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan malaikat dan akan mengatakan, wahai malaikat, saksikan hambaku saat ini di padang Arafah. Mereka begitu banyak berkumpul menjadi satu, mereka bertasbih, bertahmid semuanya kepadaku, sehingga apa yang kau katakan bahwasanya manusia itu membuat kerusakan di muka bumi itu tidak benar. Ini lihat hambaku. Nah, lihat hambaku. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat mereka yang berhaji di yang kemudian berkumpul nanti di padang Arafah karena mereka hanya berzikir, bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya. Jadi intinya ada 3 pendapat, tetapi kita cenderung kepada pendapatnya Imam Suyuti di dalam tafsir Jalalain, di mana sebelum Nabi Adam adalah bangsa jin, kemudian dibinasakan karena mereka telah melanggar amarat yang diberikan Allah kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir dari Pak Haryadi, bagaimana menguatkan ukhuwah karena ada banyak fitnah yang membuat kerusakan hubungan antar manusia untuk saling memusuhi? Bagaimana
Pak Ustadz? Di dalam surat Ali Imran ya, itu kan disebutkan tentang manusia pertama, Nabi Adam, kemudian anaknya, yang kemudian saling bunuh ya kan. Itu memang gini, kebanyakan manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala memang dikasih sifat ikhtiariyah, memilih terserah dia memilih yang baik atau yang buruk. Memilih jalan Allah, wa hadainahu najdain, kan kami kasih dua jalan. Memilih jalan yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik nanti konsekuensinya di akhirat masuk surga, kalau yang buruk ada konsekuensi juga masuk neraka. Nah, ada beban seperti itu. Kemudian manusia itu ya punya sifat malaikat, punya sifat iblis juga gitu. Dan ketika di dunia juga kadang bisa bersifat seperti malaikat, tinggi sekali, bisa seperti iblis, bisa seperti binatang. Maka posisinya menjadi asfalas safilin, posisi yang paling rendah, lebih rendah dari binatang. Kalau binatang kan nggak punya otak, andai kata ada binatang kok saling makan dengan sesama binatang ya karena mereka nggak punya otak. Gitu. Tapi manusia punya otak, punya hati, punya nurani, kadang memakan saudaranya sendiri. Kemudian manusia itu juga kadang ya ada yang beriman, ada yang enggak, ada yang dia itu yang dipikirkan hanya keuntungan pribadi, yang diinginkan hanya dunia, kan seperti itu. Maka jiwa-jiwa seperti itu yang sungguhnya membuat dunia itu rusak. Paham-paham materialisme lah kalau zaman modern sekarang itu. Mengapa kok Amerika kemudian menghancur-leburkan Irak? Ya, karena di sana ada minyak. Bukan karena Saddam Hussein punya nuklir. Buktinya setelah diembargo sekian 10 tahun, dicek nggak ada nuklir di Irak. Itu hanya alasan aja untuk menghancurkan Saddam karena Saddam nggak mau tunduk sama Amerika. Tapi di sana ada minyak yang sangat besar. Itu yang akan dikuasai. Jiwa seperti itu ingin menguasai itu loh. Sudah diembargo kenapa? Ya karena dia nggak mau tunduk juga sama Barat. Libya sama nggak mau tunduk juga sama Barat. Afgan sama. Jadi orang-orang yang mau tunduk sama Barat itu yang orang berpikirannya itu materialistis ya. Jadi mereka itu orang Barat itu yang penting itu materi. Masalah manusia itu nomor sekian lah. Manusia dihancur leburkan nggak apa-apa, yang penting saya untung ya kan. Jadi kalau mereka teriak-teriak HAM itu bohong semua itu. Itu yang menghancurkan suku aborigin siapa? Yang membantai. Suku asli Australia, suku asli Amerika siapa? Mereka juga gitu kan. Tetapi saat ini ketika umat Islam ini sedikit melanggar hak asasi manusia, semacam-macam lah. Padahal yang membunuh orang Afghanistan juga mereka juga itu. Dalam sejarah Islam itu nggak pernah kok umat Islam waktu berkuasa zaman Abbasiyah, zaman Bani Umayyah, zaman Mamalik, kemudian membinasakan suku itu belum pernah ada dalam sejarah Islam. Karena ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan dengan manusia, dengan hewan aja kita disuruh hormat. Nyembelih ayam saja, kalau kita itu menyembelih ayam dengan pisau yang nggak tajam, berdosa kita. Makanya kata Rasul kan kalau kamu ingin hendak menyembelih ayam itu hendaklah kau tajamkan pisaumu. Biar apa? Ya biar cepat putus ininya. Karena kalau udah putus nggak sakit kan gitu. Adapun dia kelejot-kelejot istilahnya itu bukan karena sakit tetapi reaksi dari putusnya saraf atau apalah yang kemudian darahnya itu bisa keluar gitu. Darahnya itu keluar karena kalau darahnya keluar itu bersih. Kalau darahnya nggak keluar kan kotor tubuhnya karena nanti dagingnya jadi tercampur darah dan nggak sehat. Kan seperti itu. Makanya orang Muslim itu dalam sebuah cerita kan Bani Israel hanya karena dia memberi minum anjing jamin masuk surga. Sebaliknya ada seorang perempuan gara-gara dia nggak ngasih makan kucing masuk neraka. Jadi pada hewan itu. Dengan alam raya sama. Kita harus suruh menjaga alam, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada etika lingkungan. Maka Muhammadiyah juga menerbitkan fikih yang terkait dengan lingkungan kan karena itu merupakan bagian mendasar bagi dalam ajaran Islam fikih lingkungan itu. Seperti itulah. Tapi kadang manusia itu kan sifat egonya tinggi. Jangankan di ini ya, jangankan nggak usah jauh-jauh ke barat lah, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, nggak usah jauh-jauh ke Eropa. Tadi saya mendapat berita di mana? Sumatera Barat kalau nggak salah, atau di Medan, ditemukan penimbunan 1 juta minyak goreng
Ini yang melakukan seperti ini kan orang nggak punya hati nurani. Yang hanya pikirannya itu duit aja. Yang penting saya kaya. Di saat minyak goreng mahal, ternyata ada yang nimbun. Itu dosa besar sekali. Dosa sangat besar. Karena di dalam Islam itu berbisnis pun ada etika gitu. Bukan yang penting saya untung. Yang penting saya bisa kaya. Enggak, ada etika. Menimbun kayak gitu itu dosa besar. Maka kadang Rasul itu kalau zaman Rasul pasar itu ada sidak. Ke pasar, dicek, tahu-tahu ini kok barang-barang kok bagus semua di atasnya kan, buah-buah dilihat sama Rasul bawahnya. Ternyata bawahnya busuk. Wah, ini penipuan ini, nggak jujur ini. Nggak boleh itu namanya. Makanya dalam khilafah Islam itu ada namanya hisbah. Itu polisi pasar yang kerjanya itu sidak pasar-pasar cari kalau ada terjadi penyelewengan di pasar supaya pasar itu juga jujur gitu. Tapi kadang seperti itulah manusia. Yang korupsi itu ya haji juga, ya umroh juga gitu. Tapi korupsi itu bikin rakyat Indonesia miskin. Kalau saya ada di dalam buku saya Maqasid Syariah, saya sebutkan koruptor itu mestinya hukumannya itu disalib. Bukan hanya dipancung, disalib. Di dalam fikih fikih anti korupsi terbitan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu kalau orang korupsinya itu sudah setara dengan 100 ekor unta, itu sudah waktunya dihukum mati itu. Karena sudah membuat kerusakan di muka bumi. Dengan korupsi dia itu berapa orang nggak bisa makan? Berapa orang akhirnya itu terlunta-lunta. Dan tanggung jawab besar gitu. Jadi jiwa-jiwa yang materialistis itu yang seakan-akan hidup hanya dunia aja yang dipikir. Dunia itu udah mengerikan lah. Seakan-akan kita itu nggak bisa hidup. Seakan-akan kita itu hidup di dunia itu selamanya gitu. Padahal kalau kita mati juga nggak ada yang dibawa gitu. Kan mestinya kita itu berpikir lah bahwa kita itu nggak lama sih kita hidup itu. Udah 40 tahun, ada yang tahu-tahu mati 40 tahun, ada yang mati 30 tahun, ada yang baru baby meninggal ya kan. Nggak akan panjang hidup kita itu. Saya kadang mikir itu orang-orang yang suka korupsi itu. Perutnya itu segede apa gitu. Saya kalau makan 1 piring, 2 piring udah kenyang tuh. Udah selesai gitu. Tapi kalau sampai korupsi miliaran, buat apa gitu? Itu kadang-kadang dia itu gengsinya tinggi. Beli tas katakanlah 200.000, 400.000, udah bagus, cukup. Masa tas harganya 1 miliar? Buat apa gitu tas 1 miliar kan? Jadi kadang aneh gitu sifat manusia itu. Karena ingin dipuji, ingin dianggap wow, yang saya miris lagi sekarang ini, zamannya YouTube ini, itu sudah kayak kalau kita baca surat baca tentang sejarahnya Qarun, itu kok mirip seperti zaman sekarang, mirip banget. Qarun itu waktu kaya, itu kerjanya apa? Jalan, bawa kuncinya dipegang, kuncinya zaman dulu kan pakai kunci lah ya, pakai kunci terus di jalan-jalan pakai bajunya bagus-bagus ya kan, pamer nih loh saya kaya gitu kan. Kalau zaman sekarang nggak bawa kunci, apa zaman taruh di YouTube ya kan, loh ini rumah saya itu bagus loh, ini mobil saya bagus loh, ini rumah saya mewah ini, barang-barang saya mewah-mewah ini. Ini sama dengan Qarun sama kesana kemari hanya untuk pakai kunci. Zaman dulu cuman sana kemari jalan, sekarang cuma pakai di YouTube gitu kan. Akhirnya apa zaman dulu itu? Kalau Anda baca Quran sama persis. Orang-orang pada lihat Qarun, Masya Allah, andai kata saya itu seperti Qarun. Zaman sekarang tuh sama, kalau Anda baca itu yang suka pamer-pamer harta itu, artis-artis siapalah, itu di komentar Anda baca, enak sekali ya rumahnya kayak gitu ya, enak sekali ya punya mobil, wah, kapan ya saya seperti, ya persis kayak Qarun. Beda model aja, beda model. Dulu yang dibawa ke sana kemari Qarun itu kuncinya, sekarang YouTuber. Mata hati-hati YouTuber yang suka pamer harta kemewahan itu. Nah, itu yang kadang membuat orang itu jadi benci dengan koruptor, benci dengan ini, benci dengan akhirnya muncullah clash yang muncul di umat manusia itu. Kebencian, kerusakan, pembunuhan. Itu kan kebanyakan karena manusia itu kepikirnya duit, aja materi, aja menguasai yang lain aja. Kalau dia itu berpikir bahwa hidup kita nggak akan selamanya, kalau dia berpikir bahwasanya sebaik-baik hidup itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, bukan ngambil manfaat dari orang, tapi memberikan manfaat kepada orang, itu nggak akan terjadi seperti itu. Tapi karena sifat ego, materialisme,
yang luar biasa, ya akhirnya seperti ini. Dan materialisme kan berkembang di Barat dan menyasar umat Islam saat ini kan. Ego itu kan model-model filsafatnya apa sih, siapa itu namanya itu? Saya lupa saya nama filosofnya itu. Jadi yang penting itu ego, yang penting itu saya. Nah, itu kan sebenarnya itu kan nyambung dari filsafatnya siapa itu namanya itu yang Darwin. Darwin itu bagaimana seorang yang kuat itu menguasai yang lemah. Ya kan, sehingga yang kuat itu akan eksis di muka bumi. Itu kan Darwin. Jadi kalau ada negara yang kerjaannya membasmi, menghancurkan yang lain, yaitu filsafat Darwin, persis itu ide-idenya Darwin. Dari Darwin kemudian muncul apa nih hayat tarikhnya si siapa itu? Fukuyama ya. Yang udah dunia itu dikuasai oleh liberal, oleh Barat. Yang lainnya kalah, yang lainnya lemah. Fukuyama ya kan. Kemudian muncul paham-paham pragmatisme, paham-paham apa yang nggak jelas lah. Ya itu masalah lah. Jadi selama manusia itu yang dipikirnya itu adalah supaya saya mendapatkan hal terbanyak untuk diri saya dan melupakan orang lain, melupakan etika, selama itu juga manusia akan selalu berkelahi. Kalau di Jawa yang main kadang bukan hanya cara-cara yang dilihat oleh mata, tapi main santet, main penuh, main apa ya kan, nah itu kan sudah mengerikan lah. Nah seperti itu intinya sudah buat renungan buat kita lah, bahwasanya hidup itu sebenarnya sebentar kok. Kita nggak akan lama, kita akan kapan aja dipanggil Tuhan, kita akan datang. Sekarang Allah panggil pulang kita, nggak bisa nolak. Besok pulang kita. Makanya kita kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu inna, sungguh kita dari Allah, tidak akan kembali kepada Allah. Dari Allah tadinya kita dari Allah dan Allah itu siap memanggil kita kapan saja. Dan ketika Allah sudah memanggil kita, kita harus pulang kepada Allah. Tidak ada siapapun yang bisa menolak. Sehebatnya Raja Namrud ketika dipanggil Allah pergi juga. Sehebat-hebatnya Fir'aun jatuh juga gitu. Itulah, maka persiapan spiritual kita itu harus kapanpun kita siap dipanggil gitu. Jangan kemudian terlena hanya yang dipikirin dunia, lupa dengan yang lain. Akhirnya ketika pas dipanggil kita nggak siap, yang ada hanyalah penyesalannya laitani kuntu turaba. Ya Allah, di akhirat nanti kita hanya mikir, andai saya itu nggak diciptakan, mending saya nggak diciptakan daripada saya disiksa seperti ini. Kan akhirnya seperti itu nanti di akhirat. Hanya nyesal gitu. Sampai minta ya Allah hidupkan saya sebentar saja. Fasaddaku aku minas sholihin, saya akan menjadi orang soleh. Sebentar aja saya akan menjadi orang soleh. Saya akan banyak bersedekah. Udah terlambat. Waktu di dunia kemana? Gitu. Udah di akhirat udah nggak ada waktu lagi. Maka kita masih hidup ya kesempatan lah. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kita, ladang jariah kita, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya pada malam hari ini. Terima kasih juga pada para jemaah sekalian. Kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup acara pengajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dan berdoa akan dipandu oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan untuk memandu doa pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'as syahidin.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadayta ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'inda sa'at. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada para jamaah sekalian yang selalu setia hadir dalam pengajian rutinan PCM di Jepang. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pengajian yang sama di 2 pekan yang akan datang. Ibu Bapak sekalian, saya Muhammad Ibrahim atas nama moderator dan keluarga besar PCM Jepang akan dalam perjalanan terus masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekedar informasi, insya Allah Sabtu depan kita ngaji Ahlul Haqq Sunnah yang dipelopori juga oleh rekan-rekan kita dari Muhammadiyah dari Jakarta. Silakan yang hendak gabung Sabtu depan. Terima kasih Pak Ustadz atas sama-sama. Mohon izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.